Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Pagi hari ini saya ingin mengingatkan kita bahwa hari ini adalah hari peringatan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini menjadi sebuah peristiwa penting bagi umat Kristen untuk selalu diingat. Saat ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sebuah hal. Dan saya harap saya rindu ini juga memberkati kita sekalian. Semua orang itu punya harapan. Setiap orang punya harapan. Saya punya harapan. Saudara-saudara juga pasti punya harapan. Harapan untuk pekerjaan, masa depan, keluarga, gereja, pelayanan, pribadi. Dan juga kita punya harapan terhadap seseorang. Kita mengharapkan untuk seseorang menjadi sesuai dengan yang kita harapkan. Dan kita tahu memang dia bisa untuk menjadi seperti yang kita harapkan. Tapi ada satu hal yang kita tidak boleh lupakan dari sebuah harapan, yaitu kenyataan atau realita. Yang merupakan pembuktian dari apa yang kita harapkan. Jadi bisa jadi kenyataan itu sama dengan apa yang kita harapkan, atau hampir mendekati, atau bahkan bisa jadi sama sekali jauh dari apa yang kita harapkan. Dan itu harus kita sadari, bahwa kenyataan tidak harus sama dengan harapan kita. Kenyataan tidak harus sama dengan harapan kita. Jadi kita jangan hanya bersiap untuk sesuatu yang menyenangkan, tapi siap juga kalau kenyataan tidak menyenangkan buat kita, karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat ada sebuah percakapan singkat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-4. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-4. Silakan saudara buka di Alkitab masing-masing. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Jadi ada satu kata di situ, janji Bapa. Jadi saudara-saudara sekalian, dari sejak awal Yesus datang, sejak awal Yesus datang itu banyak orang yang menaruh harapan mengenai penggenapan nubuatan mesianik. Karena Yesus itu disebut sebagai Mesias, artinya yang diurapi. Yaitu Mesias ini digadang-gadang atau diharapkan sekali akan menjadi penyelamat dari perbudakan. Nah, pengertian orang-orang Yahudi mengenai Mesias itu sangat diwarnai oleh politik. Karena mereka mengharapkan Mesias yang datang ini akan membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi yang pada waktu itu menguasai bangsa Israel. Dan akhirnya mereka, khususnya orang-orang Yahudi, juga menjadi tidak begitu leluasa untuk melakukan ibadat-ibadat mereka. Jadi mereka punya harapan Mesias secara politik. Nah, kemungkinan pada waktu Yesus mengatakan janji Bapa, ada sebagian orang-orang di situ yang punya harapan pembebasan secara politik. Jadi dibebaskan dari perbudakan, penjajahan bangsa Romawi. Tapi sementara Yesus segera naik ke surga, beberapa orang menanyakan sesuatu kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi sementara Yesus mau naik ke surga, beberapa orang datang lalu tanya kepada Tuhan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi mereka pikir ini Yesus sudah mau naik, tapi janji tentang Mesias kok belum digenapi. Makanya mereka, waduh, Yesus mau naik, kita memberanikan diri tanya ini kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sudah mau naik, tapi kami belum juga dibebaskan dari perbudakan bangsa Romawi.
Dan mengejutkan sekali jawaban Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-7 dia menjawab seperti ini. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi kalau kita lihat jawaban Yesus, ini sama sekali tidak menjawab pertanyaan orang-orang pada saat itu. Dan bahkan kalau kita melihat kisah perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, tidak sama sekali dalam masa hidupnya di bumi, dia melakukan hal yang diharapkan oleh umat Yahudi pada saat itu. Sama sekali tidak. Dan jawaban Yesus kali itu pun tidak sama sekali mengarah kepada apa yang diharapkan oleh orang-orang pada saat itu. Dan saudara-saudara sekalian, ini bukan pertama kalinya orang-orang mengharapkan Yesus untuk menjadi raja atas mereka, menyelamatkan mereka dari perbudakan. Beberapa kisah sebelumnya pun, beberapa orang yang ditolong Tuhan, beberapa kumpulan massa yang ditolong oleh Tuhan, mereka pun menginginkan supaya Tuhan Yesus menjadi raja atas mereka. Karena mereka pikir Mesias harusnya jadi raja Israel, kemudian membebaskan dari perbudakan. Jadi harapan mereka tentang Yesus sebagai penyelamat secara politik dari penindasan. Ada juga yang mengharapkan Yesus sebagai pemenuh kebutuhan. Ada juga yang mengharapkan Yesus sebagai penyembuh dan lain sebagainya. Nah saudara-saudara, pada saat semua harapan tentang Yesus didasarkan pada keinginan pribadi, maka gambaran tentang Yesus menjadi begitu rendah. Hanya sebatas hal-hal jasmani, materialis. Bukan sebagai Tuhan yang seharusnya berdaulat atas segala sesuatu termasuk kehidupan kita. Karena dasar pemikiran inilah, maka lahir pemikiran yang menganggap bahwa pengikut Yesus yang benar itu harus berkelimpahan dalam berkat jasmani. Kalau tidak kaya berarti ada yang salah dengan iman kepada Yesus. Ada kutukan, mungkin kurang percaya dan sebagainya. Nah, hal ini juga menjadikan pembahasan tentang Yesus bukan lagi kepada pribadinya sebagai Tuhan yang berkuasa, tetapi pembahasan tentang Yesus selalu dikaitkan dengan kebutuhan jasmani. Sehingga saudara-saudara sekalian, kabar keselamatan, kabar penyingkapan pribadi Yesus jadi tersamarkan. Orang ke gereja, orang beribadah, berdoa, pelayanan, bahkan pujian-pujian yang dinaikkan, nuansanya jadi sangat materialis dan egois. Semuanya hanya selalu kembali kepada keinginan kita pribadi. Hati-hati sekali saudara-saudara sekalian. Jadi pada saat semua harapan tentang Yesus hanya didasarkan pada keinginan pribadi, maka gambaran tentang Yesus menjadi sangat rendah. Hal yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini adalah, memangnya kalau kita jadi orang Kristen dan kemudian kita tidak jadi orang kaya, apakah itu selalu berarti iman kita salah? Memangnya kalau orang Kristen berdoa minta kesembuhan lalu tidak sembuh, itu berarti tidak beriman? Justru pada saat kita mengklaim demikian, maka Yesus sebenarnya bukan lagi Tuhan. Tidak ada bedanya dengan roh iblis yang dipakai oleh dukun-dukun untuk memenuhi keinginan tuannya. Padahal dia Tuhan. Terserah dia dong mau buat apapun dalam kehendaknya. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita punya keinginan kemudian kita berdoa dan memaksa Tuhan, meminta Tuhan lakukan sesuatu dan menganggap saya pun sudah banyak berkorban untuk Tuhan, maka Tuhan pun harus menolong saya sudah banyak beriman, maka Tuhan harus menolong saya. Maka sebenarnya dia bukan lagi Tuhan dalam hidup kita. Dia tidak jauh beda dengan roh-roh kegelapan yang disuruh, yang dipakai oleh dukun-dukun untuk memenuhi keinginan kita. Dalam Roma 9 ayat 15 sampai 16. Roma 9 ayat 15 sampai 16 dikatakan seperti ini. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah.
Jelas sekali ayat ini menjelaskan kepada kita, Tuhan akan menaruh belas kasihan. Tuhan akan bermurah hati kepada, terserah dia mau bermurah hati kepada siapa. Jadi jangan lagi menaruh pengharapan yang salah tentang Yesus. Dia Tuhan. Dia bukan pembantu kita yang harus menuruti semua keinginan kita. Jangan karena kita merasa sudah pelayanan, sudah berdoa, sudah sekian tahun ikut Tuhan, sudah beribadah, sudah persepuluhan, korban syukur, lalu kita bisa seenaknya memaksa Tuhan mengembalikan kepada kita berkat yang banyak. Pesan buat kita sekalian pada pagi hari ini, jadilah anak Tuhan yang belajar mengenal siapa Tuhan kita dari firman Tuhan, bukan dari keinginan hati kita. Kalau kita hanya menggambarkan Tuhan sesuai dengan keinginan hati kita, kita akan ketemu dengan realita-realita, kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita berdoa supaya gereja kita terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar tentang Tuhan. Percaya bahwa Dia Tuhan yang baik. Kita nggak usah ngenyis-ngenyis. Bahasa kita di Cilacap ini ada satu bahasa ngenyis-ngenyis. Minta duit, bayar persepuluhan supaya dikembalikan berlipat-lipat. Persepuluhannya persepuluhan. Masalah Tuhan kembalikan atau tidak, itu terserah Tuhan, bukan terserah kita. Setialah kepada Tuhan tanpa pamrih. Melayani sesama bukan karena ingin diberkati, tapi karena kita sadar anugerah Tuhan berlimpah atas kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.